Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini bisa berzikir bersama. Kemudian kita bersama-sama belajar menuntut ilmu. Semoga Allah berikan keberkahan pada hidup kita sekalian. Pada kesempatan ini kita mengingat tentang amalan sunnah sebelum Idul Adha. Entah lagi kita insyaAllah akan merayakan hari raya Idul Adha. Ini ada 6 amalan sunnah ya. Yang pertama adalah mengumandangkan takbir di masjid-masjid ya, di musola, di rumah-rumah ya pada malam hari raya. Atau juga bisa dimulai pada tanggal 1 kemarin. Disunahkan mengumandangkan takbir pada malam hari raya mulai terbenamnya matahari ya, dan sangat disunahkan juga menghidupkan malam hari raya tersebut dengan beribadah. Kemudian yang kedua adalah mandi ya. Jadi untuk sholat id sebelum berangkat ke masjid kita dianjurkan untuk mandi. Disunahkan mandi untuk sholat id. Untuk waktunya boleh setelah masuk waktu subuh atau sebelum subuh atau pertengahan malam ya. Tapi sebenarnya bagus untuk kesehatan ya ketika kita mandi sebelum subuh. Nah, insyaallah bagus untuk kesehatan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah disunahkan memakai wangi-wangian ya. Kemudian bisa motong rambut, motong kuku ya, motong bulu ketiak ya, dan lain sebagainya ya. Wangi-wangian yang juga disukai Nabi adalah kasturi. Nah, kasturi atau apa lagi? Garu juga bisa dipakai. Kasturi. Kalau kita tidak punya, yang kita punya sudah tidak apa-apa. Ya. Jadi wangi untuk laki-laki itu disunahkan, baik di dalam rumah ataupun keluar rumah. Sedangkan untuk perempuan, wanita itu hanya untuk di rumah untuk suaminya saja. Jadi ketika keluar rumah wanita tidak diperbolehkan pakai wangi-wangian. Kan banyak yang kebalik ya, mau kondangan mau apa dandan wangi semprot macam-macam ya. Itu tidak boleh dalam Islam ya. Jadi seharusnya di dalam rumah dia berdandan bersolek untuk suaminya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang dalam hadis Nabi ya, disunahkan pada hari raya Id membersihkan anggota badan dengan memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau badan yang tidak enak, karena amalan tersebut sebagaimana dilaksanakan pada hari Jumat ya, dan disunahkan juga memakai wangi-wangian. Kemudian amalan yang keempat adalah memakai pakaian yang paling baik lagi bersih. Apanya dengan kita mungkin punya pakaian yang istimewa, yang paling baik lagi bersih dan suci. Jadi seperti itu. Jadi Rasulullah itu punya 2 pakaian yang untuk hari raya dan juga untuk hari Jumat. Ya. Jadi kita disunahkan pakai pakaian yang terbaik pada hari itu. Sedangkan untuk perempuan ya kebalikannya, pakaiannya diusahakan yang sederhana. Jadi yang tidak menerawang, yang tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh, nah itu juga tidak diperbolehkan membentuk lekuk-lekuk tubuh. Kata Nabi, kalau seorang perempuan yang berpakaian membentuk lekuk-lekuk tubuh itu berarti kayak telanjang. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah kalau laki-laki disunahkan juga pakaian yang putih dan lebih utama pakaian yang putih bersih lah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memakai pakaian ya
memakai burda ibarah ya, ibarah ya, pakaian yang indah berasal dari Yaman. Kemudian yang kelima adalah ketika berjalan menuju ke masjid ataupun tempat sholat id, hendaklah berjalan kaki ya. Jadi disunahkan berjalan kaki karena hal itu lebih utama. Sedangkan untuk orang yang sudah berumur ya, yang tidak mau berjalan, boleh dia menggunakan kendaraan ya. Dan ketika pulangnya itu disunahkan arahnya berlainan ya, misalnya Sanudin dari sana berangkatnya ke masjid ini, pulangnya enak muter. Kalau repot yang dekat ini enggak apa, sana muter dulu kemana ya, itu enggak apa-apa. Selain itu dianjurkan juga berangkat lebih awal supaya mendapatkan shaf atau barisan depan ya. Jadi barisan depan itu sangat istimewa. Andai kata tahu pahalanya, niscaya seseorang itu akan membayar uang untuk berada di shaf depan. Mau nukar maksudnya, dibeli. Shafnya tak beli. Didoakan malaikat. Nah, insyaallah itu akan malaikat ya. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam ya, untuk hari Idul Adha disunahkan makan setelah melaksanakan sholat id. Jadi oleh karena itu khutbahnya Idul Adha itu lebih pendek daripada hari raya Idul Fitri ya, karena kan belum makan juga ya, cepat-cepat segera menyembelih hewan dan kurban ya. Kalau sebelum hari raya Idul Fitri itu makan kurma ya, anjuran kurma ya. Sedangkan kalau hari raya Idul Adha setelah sholat, nah, cepat-cepat disembelih, cepat-cepat dimasak, dibuat makan ya. Diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan ya. Dan pada hari raya Idul Adha sehingga beliau kembali ke rumah ya. Jadi Idul Adha itu setelah balik ke rumah baru makan ya. Jadi itulah amalan-amalan sunnah pada hari raya Idul Adha ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita pergunakan hari raya Idul Adha ini juga momen untuk bersedekah ya, bersedekah. Andai kata kita masih belum bisa berkorban dengan standar, katakanlah paling tidak kita bersedekah dengan kemampuan kita. Jadi 10 pertama ini dimaksimalkan untuk amalan sedekah ya. Kemudian takbir, tahmid, kemudian tahlil ya, dan bacaan-bacaan yang lainnya ya. Jadi ini merupakan amalan yang dianjurkan, disunahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya beliau mau mengajar ke Tanggul ya, tidak apa-apa dari sini takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak harus pada hari raya saja, tapi tanggal 1 sampai sampai tasyrik takbir terus. Ya, saya pun dari Semboro ke sini takbir bagus. Pulangnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Dan beliau Nabi kita juga menganjurkan takbir di pasar, tidak apa-apa. Oke. Tapi karena di sini belum biasa sehingga dianggap aneh. Bahkan bisa jadi dianggap gila. Ya, seperti itu. Gila. Ya. Karena belum terbiasa. Ya. Jadi itu ikhafillah yang dirahmati Allah. Apalagi di rumah. Nah, di rumah ya. Banter-banter ya pakai speaker ya, Masya Allah. Jadi itu Allah. Jadi amalan 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ya mirip dengan amalan 10 terakhir bulan Ramadan ya. Jadi monggo kita sekalian berusaha untuk mengamalkan ini ya.